Habib Ja'far yang sekarang, dia mengaku difitnah telah membela Syiah atau dirinya Syiah, dan di video yang dulu atau di videonya yang lain dia mengakui membela kepentingan Syiah. Bahkan dengan terang-terangan dia menyatakan bahwa dakwah Syiah Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di video ini saya ingin mengklarifikasi video saya kemarin, yaitu dimana ketika saya membahas seorang sosok yang disebut Habib Syiah, yaitu Habib Ja'far. Nah, di video kemarin saya telah membongkar kedok atau biografi dari Habib Ja'far, dimana di situ bukan cuma saya, ya, dimana saya mencantumkan dua tokoh atau dua ulama Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Lutfi dan juga Kiai Haji Idrus Ramli. Nah, kedua tokoh ini memberikan penjabaran atau data valid dari sosok Habib Ja'far, ya, valid, dimana dari jejak digitalnya. Nah, di video ini saya tidak ingin panjang lebar, saya hanya ingin meminta teman-teman sekalian untuk menyimak video ini dengan sangat teliti dan baik-baik, dimana saya akan memberikan beberapa video dari Habib Ja'far dimana dia berdebat dengan dirinya sendiri, dimana dia membantah pernyataannya sendiri. Dia mengaku difitnah sebagai golongan Syiah, dan di sisi lain dia juga membela dakwah Syiah atau menyatakan dengan terang bahwa dia berada di pihak Syiah atau membela kepentingan Syiah. Seperti ini videonya. Saya gak pernah marah dengan isu-isu apa si A, si B, si C dan lain sebagainya. Saya gak pernah marah. Karena gini, saya itu membayangkan bahwa orang yang ngefitnah itu, dia itu lagi pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan, dan dengan enteng ngomong yang enggak tentang saya gitu. Kisah Imam Ali Zainal Abidin misalnya, yang kemudian memberikan zakatnya di malam hari saat orang yang akan diberikan zakatnya itu sedang tidur, untuk menghindari riya dan efek-efek yang menyebabkan si miskin itu merasa rendah posisinya dibanding orang yang memberikan zakat kepada dia. Etiket itu menjadi sangat penting, khususnya bagi dakwah di masa awal. Misalnya dakwah Syiah, misalnya dakwah Syiah yang di Indonesia masih tergolong minoritas. Karena gini, saya itu membayangkan bahwa orang yang ngefitnah itu, dia itu lagi pakai kaos kutang, celana pendek, rebahan, dan dengan enteng ngomong yang enggak tentang saya gitu. Jadi kalau dia aja gak serius, ngapain saya serius gitu? Karena kan kita itu sering begitu, serius untuk sesuatu yang seharusnya bermain-main, dan bermain-main untuk sesuatu yang seharusnya serius. Anda itu kan sholat sudah pasti main-main lah. Iya kan, sholat itu kan seharusnya serius kan. Tapi kita kan main-main ketika sholat, dan kita serius ketika main PS. Dakwah di masa awal, misalnya dakwah Syiah, misalnya dakwah Syiah. Tapi kita kan main-main ketika sholat, dan kita serius ketika main PS. Dakwah Syiah. Kita serius ketika main PS. Dakwah Syiah. Orang yang ngefitnah itu, dakwah Syiah. ngefitnah itu main PS. Dakwah Syiah. Main PS. Nah, itu adalah dimana Habib Ja'far berdebat dengan dirinya sendiri. Habib Ja'far yang sekarang, dia mengaku difitnah telah membela Syiah atau dirinya Syiah, dan di video yang dulu atau di videonya yang lain dia mengakui membela kepentingan Syiah. Bahkan dengan terang-terangan dia menyatakan bahwa dakwah Syiah untuk disampaikan dengan cara yang baik ke tengah masyarakat, agar dakwah mereka bisa masuk di hati masyarakat. Seperti itu. Kita akan menemukan satu nama tokoh Syiah bernama Husain Ja'far Al-Haddad. Kemudian dalam postingan-postingan Husain Ja'far Al-Haddad ini selalu membela kepentingan Syiah. Kalau Husain Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah,
Dia belajar di pondok namanya YAPI di Bangil, Yayasan Pesantren Islam, dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Husain Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah, dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah semua. Nah, yang ingin saya klarifikasi di sini ya teman-teman, saya tidak pernah menyebutkan bahwa Habib Ja'far itu kafir. Habib Ja'far sama dengan kita semua ya teman-teman. Dia sama-sama manusia, dia juga sama-sama percaya kepada Tuhan, dia juga percaya kepada Nabi Muhammad tentunya, dan dia juga percaya kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun, ketika dia mengaku sebagai orang Sunni, padahal akidahnya adalah Syiah, maka ini kita perlu menggarisbawahi, ya, perlu digarisbawahi bahwa kita harus benar-benar paham Syiah bagian mana dia yang sebenarnya. Takutnya dia adalah golongan Syiah yang hanya berkamuflase, sehingga ketika nanti dia mulai mendapatkan banyak massa, banyak yang ikut dia akan dengan terang-terangan menyatakan bahwa dia adalah Syiah. Syiah itu juga baik, Syiah itu juga lurus, Syiah itu juga benar. Namun di dalam akidah Syiah seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwa Syiah itu harus beriman kepada imam. Setelah Nabi Muhammad ada 12 imam yang perlu mereka imani, beriman kepada imam tersebut, dari Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada imam yang terakhir ini. Nah, ini adalah sistem akidah yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ingat bahwa dari segi akidah saja kita berbeda. Kalau di sistem Sunni, di agama Sunni, khalifah atau imam tidak lain tidak bukan sebagai seorang pemimpin saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Harus beriman kepada imam, tidak ada. Tapi kalau Syiah beriman, intinya harus bersyahadat atas imam tersebut. Nah, di sini apakah Syiah itu jahat? No. Ya, semua itu tergantung dari pribadi manusianya. Nah, ini yang akan saya klarifikasi. Ya, Habib Ja'far orang baik, dia menyebarkan kebaikan dan kita harus menerima kebaikan itu. Namun kita perlu berhati-hati dari segi akidah. Oke lah, kalau Habib Ja'far mengakui dia adalah seorang Syiah yang baik, Habib Ja'far tidak melaknat Abu Bakar, tidak melaknat Umar, tidak melaknat keluarga Rasul, maka kita perlu merangkul Habib Ja'far atau kita mengakui kebaikannya, imannya. Tapi apabila dia masih berkumpul membenarkan teman-teman Syiahnya yang lain yang masih melaknat Abu Bakar, melaknat Abu Hurairah dan lain sebagainya, sahabat-sahabat Rasul dilaknat. Jadi paham-paham seperti ini dimana kita harus berhati-hati, wajib berhati-hati. Ya, semoga Habib Ja'far juga bisa segera mengklarifikasi dia sebenarnya Syiah yang bagaimana. Karena apa? Dia sudah mengaku Sunni, sedangkan jejak digitalnya di Twitter serta video-videonya yang dulu itu sangat berpihak kepada Syiah. Nah, Syiah ini Syiah yang mana gitu. Namun orang yang masuk ke dalam Syiah itu memiliki sistem akidah yang agak berbeda dengan kita. Syiah apabila mereka ini golongan Syiah ini masih mengikuti keempat sahabat, tidak hanya kepada Ali bin Abi Thalib tapi kepada Abu Bakar, Utsman, Umar dan Ali, maka mereka adalah golongan Syiah yang juga benar tentunya. Mereka tidak mengikuti rukun iman yang ke-12 imam tadi. Baik, jadi itulah yang ingin saya jelaskan di video ini, dimana teman-teman bisa menilai sendiri sebenarnya Habib Ja'far ini bagaimana atau siapa dan biografinya seperti apa. Semoga di video ini bisa mendapatkan jawaban. Karena apa? Kita harus berhati-hati kepada sosok dimana mereka itu adalah seorang tokoh Syiah dan lain sebagainya. Karena memang di dalam sistem akidah Syiah juga ada yaitu taqiyah, di mana mereka ini harus berbaul, berkamuflase, bermuka dua dan lain sebagainya. Pandai di dalam berdusta. Jadi kita harus berhati-hati. Namun di samping itu semua, saya tetap menunggu klarifikasi dari Habib Ja'far langsung. Semoga nanti akan ada suatu dialog antara para ulama yang telah membongkar biografi Habib Ja'far dengan Habib Ja'farnya sendiri. Sehingga mereka bisa memberikan data yang valid, dan apabila juga Habib Ja'far mengaku dia adalah Syiah yang benar garis lurus seperti Sunni, ingin bersatu kepada Sunni, ya boleh-boleh saja, asalkan juga mencintai, tidak mencaci maki, tidak melaknat para sahabat yang lain. Dan yang terlebih penting, tidak mengucapkan Imam Ali. Karena kalau kita mau mengucapkan Imam Ali, maka Abu Bakar, Umar, Utsman itu juga imam. Jangan hanya dikhususkan kepada Ali. Ketiga sahabat itu juga seorang imam kita, Amirul Mukminin juga, ya seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang teman-teman. Semoga video ini bisa membuka wawasan kalian semua.
serta menambah keimanan kita dan rasa berhati-hati kita di dalam mengambil suatu rujukan ya di dalam menimba ilmu agama. Karena apa? Bukan cuma Habib Ja'far ya panutan kita, tapi banyak Habib-Habib yang lain. Kita jangan fokus kepada salah satu sosok saja, karena banyak sosok-sosok yang lain yang bisa membimbing kita ke jalan yang benar.